Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi Anda yang belum mengenal saya, kenalkan nama saya Dini Wahyu Widarti. Nah, saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Sistem Basis Data 2 di bagian kedua, yaitu bagian setelah UTS. Dan saya juga akan mengampu untuk mata kuliah praktikum Sistem Basis Data 2. Nah, kali ini di video ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk praktikum Sistem Basis Data 2-nya. Nah, di praktikum Sistem Basis Data 2 ini rencananya saya nanti akan menggunakan aplikasi Navigate ya. Mungkin bagi teman-teman ada yang sudah pernah dengar atau mungkin belum ya. Nanti bisa dicari aplikasinya, kita menggunakan Navigate. Di sini saya menggunakan Navigate Premium Enterprise Edition versi 12.09. Nah, saran saya sebaiknya nanti Anda akan cari aplikasinya yang terbaru. Nah, di samping Navigate Anda juga harus menyediakan exam. Saran saya gunakan exam yang terbaru. Ini kalau di saya exam versi 7.3.9/0. Nah, ini adalah materi SBD 2 yang akan saya berikan setelah atau pasca UTS. Nah, pada hari ini 15 April saya akan memberikan materi praktikum pertamanya, yaitu pengenalan Navigate, dan nanti akan saya sertai file pendukung SQL-nya. Kemudian di praktikum yang kedua nanti akan saya berikan Oracle Academy. Walaupun dulu sudah pernah saya share videonya, nanti akan saya jelaskan lagi tugas yang harus dikerjakan di Oracle Academy. Nah, setelah itu minggu depan kita ada UTS. Nah, nanti UTS mendapatkan soal dari Ibu Indah. Nah, nanti setelah selesai UTS bukan dengan Bu Indah lagi, namun akan bertemu dengan saya, bertemu via online ya, mulai tanggal 29 April. Nanti akan kita awali dengan materi join tabel, di mana join tabel itu saya bagi menjadi 2 minggu atau 2 kali pertemuan dalam sesi ke-8, sesi ke-9, disertai dengan praktikum ketiga dan keempat, yaitu materi mulai dari inner, outer, kemudian left, right, cross. Nah, kemudian nanti pada tanggal 13 Mei-nya pertemuan ke-10 sampai dengan 13, cukup lama, memang ada 4 minggu ya, dan ada 4 praktikum ke-5 sampai ke-8. Nah, itu saya akan menyampaikan materi tentang store prosedur. Nah, di mana nanti untuk store prosedur itu ada banyak materinya, mulai dari getting started, itu started ya, kemudian variabel in, out, dan in out, serta diakhiri dengan if dan case. Nah, di akhir pertemuan kita nanti, pertemuan ke-14, nanti akan saya berikan latihan soal untuk query yang sudah kita pelajari, dan nanti untuk praktikumnya saya akan menyampaikan bagaimana cara mengerjakan laporan tugasnya supaya nanti akan mendapatkan nilai dari laporan. Karena untuk mata kuliah praktikum kan harus ada nilai harian dan juga ada nilai laporan ya, serta nilai ujian. Oke. Ini untuk materi SPD kita selama 1 minggu. Nah, untuk Anda yang belum pernah tahu atau mungkin yang sudah tapi agak-agak lupa gitu ya, akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaan penggunaan Navigate ya di sini. Oke, kita saksikan videonya berikut ini. Nah, sekarang saya akan memperagakan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Navigate. Mula-mula untuk XAMPP-nya harus dihidupkan dulu, dipilih yang MySQL ya. Nah, ini kondisi sudah hidup. Nah, sekarang kita buka Navigate-nya.
Di sini saya pakai Navigate Premium 12. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Navigate. Nah, di sini sebenarnya tidak jauh beda dengan Workbench atau aplikasi lainnya yang bisa digunakan untuk mengelola database gitu ya. Oke, kita mulai bagaimana caranya membuat koneksi ya. Nah, di sebelah kiri atas ini ada connection. Ini bisa kita klik. Nah, kita langsung pilih yang MySQL. Misalnya kita bikin nama koneksinya SBD2. Misalnya seperti itu. Nah, karena kita pakai localhost ya, jadi ini biarkan seperti ini, username-nya juga biarkan root, tidak perlu menggunakan password ya. Nah, kemudian kita tes dulu apakah sudah terkoneksi di sini. Nah, di sini ada pesan connection successful. Artinya ini sudah terkoneksi dengan sukses. Namun apabila belum sukses, kemungkinan examnya masih belum hidup atau ada masalah. Oke, karena di sini sudah sukses, kita bisa langsung klik OK. Nah, disinilah SBD2 sudah tercipta koneksinya. Karena tadi kita tidak pakai password, kita langsung saja. Nah, misalnya kita akan membuat atau mengambil database yang sudah saya sediakan, pilih yang execute SQL file. Nah, di sini ada kolom file, kemudian ada tombol titik-titik 3 ini, kita cari file SQL yang sudah dikopikan. Nah, kita pakai SQL yang ini ya, MySQL sample database.sql. Kita buka. Nah, kalau sudah kita klik start. Nah, kalau sudah langsung kita close aja. Nah, semua yang ada di sini itu sebenarnya adalah database yang kebetulan tersedia atau yang ada di komputer yang saya gunakan. Nah, tadi kita sudah menambahkan satu database baru. Kita refresh aja dulu. Nah, database yang akan kita gunakan untuk praktikum sistem basis data 2 ini adalah classic model ini. Nah, coba kita buka dulu classic modelnya. Nah, di sini sudah ada tabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 tabel. Nah, nanti 8 tabel inilah yang akan kita gunakan untuk praktikum SBD2. Oke. Mungkin penjelasannya cukup di sini dulu. Nanti pada pertemuan ke-8 atau setelah UTS, nanti kita akan mulai latihan tabel dengan join mungkin ya. Kita akan belajar join dulu. Oh ya, kalau mau ingin coba-coba query-nya, misalnya ingin menampilkan tabel customer, ini bisa di double klik. Nah, ini tabel customer-nya ya. Mungkin ingin nyoba query ya. Kalau query-nya ada di atas sini. Misalnya ingin menampilkan dari tabel customer yang kodenya customer number-nya 114 gitu misalnya ya. Kita coba ya. Ini pilih new query. Nah, di sini kita bisa mengetikkan SQL-nya. Kita contohin aja ya. Kita coba-coba dulu. Select bintang from customer where apa tadi ya? Kode customer ya. Customer number sama dengan 114 misalnya seperti itu ya. Nah, untuk misalnya kita sudah banyak query di sini, yang aktif itu yang kursornya sedang aktif, lalu kita run. Nah, ketemu ya, customer number dengan kode 114 adalah atas nama
Ferguson Peter. Nah, seperti ini. Oke, ini boleh dicoba-coba dulu sendiri. Nanti kita jumpa lagi di mata kuliah Sistem Basis Data 2 pertemuan ke-8 sekitar tanggal 29 April, oke? Oke. Nah, itu tadi adalah penjelasan bagaimana menggunakan Navigate. Nah, nanti akan saya berikan file pendukung SQL-nya untuk bisa digunakan sebagai latihan di praktikum di praktikum Sistem Basis Data 2 nantinya ya. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang pendahuluan tentang Navigate. Oke. Sampai jumpa di praktikum yang kedua. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.